Perjalanan 50 tahun bukanlah hal yang terjadi begitu saja. Begitu banyak doa, usaha, peluh dan air mata yang tercurahkan dalam sebuah pergumulan dalam membangun persekutuan. Kasih Tuhan menyempurnakan semuanya hingga mampu mencapai usia emas. Dalam rangkaian cerita kecil yang disampaikan oleh para saksi sejarah berdirinya Bethesda, inilah perjalanan pelayanan GPIB Bethesda Sidoarjo. Awalnya sudah ada sekelompok keluarga yang rindu sekali untuk berbakti dan beribadah. Sekitar tahun 50 sudah ada persekutuan jemaat Kristen di Sidoarjo, tapi belum nama GPIB. Tetapi mereka tidak memiliki tempat. Tapi mereka tetap punya usaha. Mereka mencari tempat untuk berbakti. Mereka menyewa dan meminjam kantor-kantor pemerintah. Yang libur, pada hari-hari libur mereka pinjam tempat itu. Ya, itu berlangsung cukup lama, pernah diadakan perayaan Natal di situ, perayaan Paskah. Tapi itu juga tidak berlangsung lama karena alasan satu dan dua hal. Akhirnya kami berpindah ke salah satu gereja yang ada di kota Sidoarjo. Tapi kembali hal yang sama terjadi, di mana kami juga tidak bisa terus di dalam gereja itu, dan akhirnya kami harus berpindah lagi ke keluarga demi keluarga. Nah, akhirnya kita beribadah di rumah Bapak Sudiman Patmowaluyo. Alamat lengkapnya di Jalan Raden Wijaya 1, Sidoarjo. Dalam situasi seperti itu, Tuhan menggerakkan hati Bapak Budiarjo untuk mempersembahkan sebidang tanah milik beliau untuk dipakai untuk membangun sebuah gereja. Karena kok ibadahnya tidak ada tempat, ke sana ke sini, bukan diusir ya, bukan diusir, iya, ibu tergerak untuk mempersembahkan sudah ya, dan untuk Gusti begitu dulu orang Jawa ya, untuk Tuhan. Iya, itu sedikit itu tadi yang 15 kali 25 yang gedung yang pertama. Iya, yang gedung pertama itu. Dan sesudah mendapatkan lahan untuk gereja, terbentuklah panitia pembangunan gereja. Nah, panitia pembangunan gedung gereja ini terpilih diantaranya Bapak I.S. Sudarmaji, almarhum sudah, Bapak Purwadi Pundung, almarhum juga, kemudian Bapak Tri Yuwono juga sudah almarhum, tinggal saya sendiri. Lahan sudah ada, panitia sudah ada, tapi kami tidak punya dana untuk membangun gereja. Tapi kembali Tuhan dengan kasih-Nya, Dia menggerakkan hati seorang laksamana muda angkatan laut bernama Pak John Lee, berdomisili di Jakarta, dan dia mengirimkan persembahan untuk membangun gereja. Kemudian dengan persembahan itu kita mulai membangun gereja. Kemudian sudah dibangun gereja, tetapi ada tetapinya, Bapak Ibu. Bangunan itu tidak bisa selesai, hanya sampai di bakal dinding gereja, dan terpaksa harus berhenti karena tidak ada dana. Dalam kondisi seperti itu, keadaan bakal dinding gereja itu dilumuri lumut karena hujan dan angin dan matahari, sehingga warna bakal dinding gereja itu menjadi hijau. Dan paling memprihatinkan, jemaat sekitar Sidoarjo menyebutnya gereja lumutan. Kami sedih mendengarnya, tetapi kita tidak bisa apa-apa. Tapi kembali, kami punya Allah yang ajaib. Dia menggerakkan hati seorang pemborong bangunan. Maka Pak Sudiman itu menyediakan diri, menyanggupkan diri
berapapun uang yang dimiliki oleh panitia pembangunan, itu Pak Sudiman mau membantu. Jadi kekurangannya Pak Sudiman sendiri yang akan menutup. Baru nanti setelah gedung gereja jadi, panitia pembangunan bisa mengangsur seberapa besar yang dipunya, diserahkan ke Pak Sudiman Padmowaluyo. Gereja jadi, tetapi peralatan duduk tidak ada. Maka dianjurkan kepada seluruh jemaat, siapa yang mempunyai tempat duduk yang tidak terpakai dibawa ke gereja. Jadi semua dibawa ke gereja dengan wujud kursi yang bermacam-macam wujudnya. Jadi itulah yang terjadi. Tapi kami senang. Karena apa? Karena kami tidak akan berpindah lagi. Dan begitu kami sudah berat di sana, dan akhirnya sambil menunggu proses pelembagaan gereja, akhirnya waktu Tuhan, kasih Tuhan, cara Tuhan, 10 Juni 1973 diresmikanlah GPIB, Gereja GPIB dengan nama Bethesda, lahir di bumi Sidoarjo. Jadi sebelum gedung gereja ditahbiskan oleh Majelis Sinode tahun 10 Juni 1973 itu, di Sidoarjo ditempatkan seorang vikaris yang namanya Petrus Aryoso. Itu di bawah pembinaan atau mentornya dari GPIB Maranatha. Nah, setelah diteguhkan menjadi pendeta, diteguhkannya pun juga di Maranatha, kemudian beliau dipindah ke Sumatera. Nah, disinilah diganti oleh pendeta Nona Alin Titalei. Saya masuk di GPIB Bethesda Sidoarjo tanggal 20 April 1975. Sesudah ditabiskan di GPIB Maranatha Jalan Yosudarso Surabaya pada tanggal 13 April 1975. Sejak masuk di GPIB Sidoarjo sebagai pendeta pertama. Selama itu belum ada pendeta. Saya vikaris di GPIB Pasuruan dan ditempatkan sebagai pendeta pertama di GPIB Bethesda Sidoarjo, menggantikan vikaris Pak Petrus Aryoso. Selama melayani di GPIB Bethesda Sidoarjo luar biasa. Ya belum sehebat sekarang ya. Kita masih penuh dengan banyak kekurangan dalam kesederhanaan, tapi dalam mengiring Tuhan luar biasa juga. Saat melayani GPIB Bethesda Sidoarjo, GPIB Bethesda Sidoarjo belum bisa untuk memberikan gaji sebagai pendeta ya. Jadi itu ditunjang oleh GPIB Maranatha Surabaya. Pastorinya seperti ini. Jadi pastori bagi dua, dibuat pintu untuk kamar saya. Jadi kalau kita kebaktian, majelis berdoa di konsistori depan pintu kamar. Baru keluar gitu dari pintu samping masuk gitu. Kita nggak pernah bertanya mau pergi pakai mobil apa, jalan kaki. Mungkin jalan berbecek-becek banyak. Ya. Jadi kita nggak pernah tanya ya, gajinya berapa, enggak. Saya khotbah nih, amplopnya berapa, enggak. Kasih ya kasih, daya enggak. Tapi limpahnya itu ada jemaat-jemaat yang berbelas kasih untuk kita kan. Jadi contohnya, siapa yang punya lumbung kirim beras. Saya itu tiap bulan tidak pernah beli beras, karena dapat tiap bulan tuh 30 kilo dari Pak Purbo Soeharto, karena dia punya penggilingan beras ya. Ada yang punya tambak, jadi limpah. Mau beli ikan ada tambak. Jadi
Jadi saya melihat kalau melayani Tuhan, akhirnya saya katakan untuk jemaat, saya melayani Tuhan tanpa lagi bertanya untung atau rugi. Yang penting saya mau kita selain sayang lain. Itu selalu saya tekankan untuk jemaat Sidoarjo, dimanapun saya melayani. Yang penting kita lain sayang lain. Seperti orang Ambon bilang, potong di kuku rasa di daging. Bulan Juni 1977, saya ditempatkan pertama kali jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo sebagai ketua majelis jemaat dan pendeta jemaat di sana. Dan saya melayani kurang lebih 2 tahun lebih ya. Dari Juni 77 sampai kalau tidak salah ingat ya Oktober 79. Nah, itu jadi waktu pelayanan saya itu tidak lama di sana. Dan saya pendeta kedua setelah pendeta Alin Titalei. Kalau berkaitan dengan pelayanan ya memang pada zaman itu jemaat tidak terlalu banyak. Sekitar 70-80 kakak. Jadi kurang lebih seluruhnya 200 jiwa lah. Majelisnya sekitar 13 atau 14. Jadi persekutuannya sangat akrab. Istilahnya ya namanya jemaat kecil. Antar majelis juga sangat akrab. Ya kerjasama yang baik. Ya. Lalu dulu itu Pak ya keuangan kita masih ya begitulah Senin Kemis ya. Tapi puji Tuhan semua pelayanan bisa berjalan. Tahun 84 saya mulai jadi majelis ya. Waktu itu jumlah jemaat paling nggak sampai 200 kakak ya. Baru setelah berjalannya waktu sampai dengan tahun 90-an ya, awal 90-an mungkin sampai 200, dan perkembangannya itu lebih pesat lagi pada saat era 90-an sampai 2000. Hampir tiap minggu itu kita mewartakan ada penambahan jemaat baru. Dari hari ke hari pertambahan dan pertumbuhan jemaat sangat pesat. Tahun 99 atau di awal 2000 bisa sampai 500 atau mungkin lebih ya. Kemudian berkembang sampai tahun 2010 lebih mungkin sekitar 800-an, sampai saat ini sudah hampir ya lebih dari 1000 kakak. Di Bethesda tahun 90-an atau itu baru hanya 6 sektor: Shalom, Nafiri, Gloria, Hosiana, Haleluya, dan Immanuel. Tetapi dengan bertambahnya itu sekarang sudah menjadi 14. Pertambahan jemaat di era 90-an ke atas itu pesat ya. Padahal di gereja kita pada saat itu menampung paling sekitar 150, mungkin nggak sampai 200-an orang ya tiap ibadah. Nah sehingga dengan bertambahnya jemaat, ruangan di gedung gereja sudah tidak memenuhi syarat. Dulu itu yang altar yang sekarang ada itu dulu konsistori dan kantor gereja. Ke belakang sudah tanah kosong dan baru ada rumah pastori di belakang itu. Sehingga kemudian karena kebutuhan itu akhirnya kita berusaha untuk diperbaiki lah, direnovasi. Kita sudah renovasi, kalau ini yang kedua mungkin ya. Yang pertama itu pada tahun kira-kira tahun 96 ada usaha-usaha di mana kita bangun balkon ya agar bisa nampung jemaat juga, dan penambahan ke sisi barat. Kebetulan pada saat itu tahun 96 itu ada pemberian hibah lagi, hibah tanah seluas kurang lebih 400-an meter tambahan dari Bapak Budiarjo, yang mungkin kalau sekarang ada kita lihat bisa jadi gang di sebelah gereja itu. Jadi dulu tembok gereja paling barat itu adalah batas tanah gereja. Pada tahun kurang lebih hampir 2000-an ya, kita bangun, gereja diperlebar, kemudian balkon dibuat, kemudian kursi dulu itu menggunakan kursi kayu, itu terlalu mangkat 4 ya, sehingga kita ganti dengan bangku-bangku panjang seperti ini dan ada di bawah itu yang kita pikirkan, kita harapkan bisa menampung lebih banyak jemaat dan juga ada ruang yang lebih luas lagi, sehingga
pada saat itu yang jemaat yang cukup banyak itu bisa tertampung karena banyaknya jemaat juga dari ibadah yang tadinya hanya sekali di tahun 80-an itu, kemudian ada ibadah 2 kali di jam pagi itu jam 8:30 bukan jam 9, 8:30 sama jam 5 sore. Kemudian ditambah lagi jam 6 pagi 3 kali ibadah. Ya, sehingga terjadilah kurang lebih tahun 2000 itu ada 3 kali ibadah tahun jam 6, jam 9, jam 5 sore. Untuk pos lebo, awalnya belum ada pos lebo, yang ada adalah pelayanan sekolah minggu di rumah dinas pabrik gula Tulangan. Karena pada saat itu ada warga jemaat kita yang bernama Pak Gatot Suprapto almarhum yang tinggal di situ dan juga majelis jemaat di sini, sehingga dia memberikan kesempatan anak-anak jemaat untuk beribadah di situ. Tidak selamanya di situ, akhirnya dia pindah, kalau nggak salah dipindah di Kediri, sehingga sekolah minggu dipindahkan ke seberangnya perumahan Lebo yang sekarang ini. Nah, berjalannya waktu di perumahan Lebo ada warga jemaat yang namanya Pak Nenggolan ya. Di pos Lebo itu awalnya di rumahnya Pak Nenggolan. Jadi kalau sampai sekarang mungkin sudah 3-4 kali lah berubah. Dari Pak Nenggolan ke Ibu Tomasowa, dari Ibu Tomasowa mungkin pernah ke rumahnya Pak Robi Mangundap, baru dari Robi Mangundap itu ke tempat yang sekarang. Nah, itu ceritanya di pos Lebo seperti itu. Saya hadir di Bethesda sejak Agustus 2016 dan melayani 5 tahun lebih. Dan pada waktu kehadiran ada 13 sektor. Dalam pengembangan setahun kemudian, sektor Yerusalem, sektor ke-14 dibentuk. Masa pandemi ya sekitar Maret 2020. Dan yang paling terasa waktu itu pembahasan RPKA, pengesahan PKA 2020-2021 betul-betul dalam kondisi yang ada ya tidak bisa dilanjutkan karena kondisi. Begitupun juga ya peneguhan SI di dalam rencana April 2020 pada waktu itu tertunda. Itu pun bisa dilakukan tapi dengan kondisi yang ada ya terpaksa harus dibagi 2. Dalam hal ini bagaimana kita bersyukur peneguhan SIDI ini bisa dan dapat dilaksanakan dalam kondisi yang terbatas pun dengan ibadah yang 2 bagian ya. Pada waktu itu bersama dengan Pendeta No Tumurang, memang sesuatu yang sangat begitu melekat dalam benak, dalam ingatan yang ada, menggantikan almarhum Pendeta Melatunan ya. 7 bulan kemudian Tuhan panggil pulang, begitupun Pendeta Richard beberapa bulan setelah meninggalkan GPIB Jemaat Bethesda juga dipanggil pulang. Di masa pandemi juga rekan sepelayanan Pendeta Lawaheri juga dipermuliakan Tuhan. Ini hal-hal yang khususnya di masa pandemi semuanya berubah. Entah itu persiapan ibadah, pelaksanaan ibadah, bahkan setelah ibadah pun ya semuanya berubah dan menjadi sesuatu yang membuat saya bersama dengan Pendeta Noh jadi secara bergantian mempersiapkan panduan doa agar kami juga bisa menjumpai jemaat walaupun tidak secara langsung tetapi bersama-sama dengan jemaat menggumuli akan kondisi yang ada pada waktu itu. Bahkan juga bersama dengan tim doa dan perkunjungan pada akhirnya kami membuat perkunjungan virtual. Sehingga ada sentuhan-sentuhan yang walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, kami boleh dipertemukan di media digital dan itu sangat tertolong untuk mereka dan punya manfaat yang sangat luas, punya dampak yang sangat luas. Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai pelayanan dan kesaksian kita selama 50 tahun sebagai gereja Tuhan. Tentunya pelayanan ini tidak berhenti pada usia yang ke-50.
Tuhan masih mempercayakan pelayanan itu untuk kita lanjutkan. Ada tahun-tahun pelayanan yang harus terus kita jalani. Karena itu, mari kita tetap bergandengan tangan, saling mendoakan, mulai dari yang kecil atau yang muda sampai yang dewasa atau yang paling tua, untuk kita bersatu padu. Tantangan pergumulan pasti ada, tetapi berkat Tuhan, penyertaan Tuhan memastikan bahwa kita akan terus diberkati untuk melanjutkan pelayanan ini. Karena itu, mari kita terus melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua.